Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih kemurahan-Nya yang telah menjaga melindungi kita sepanjang istirahat kita dan kita boleh bangun dengan tubuh sehat. Nah, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih kemurahan-Mu dan Engkau Tuhan yang telah menjaga melindungi kami sepanjang malam. Kami bangun dengan tubuh sehat. Semua itu adalah kasih anugerah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pada pagi hari ini saya memilih firman Tuhan, ayat firman Tuhan bagi kita, yaitu Yakobus pada pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah respon terhadap firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Yakobus mengatakan dengan tegas sekali bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah orang yang menipu diri sendiri. Dan berarti itu adalah orang yang paling malang. Menipu diri sendiri, tertipu oleh diri sendiri. Sangat malang, sangat rugi sekali. Baca firman Tuhan tetapi mengabaikannya. Menjadi tua sebagai seorang Kristen, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang kali tapi tidak melakukannya. Untuk apakah semua itu? Tidak ada gunanya. Yakobus dengan tegas berkata bahwa orang yang mendengar tapi tidak melakukan itu ibarat seperti orang yang menipu diri sendiri. Atau juga digambarkan atau diilustrasikan seperti orang yang mengamati wajahnya di cermin. Baru saja dia mengamati wajahnya, lalu dia sudah lupa, dia pergi, sebentar lagi dia datang lagi mengamati wajahnya lagi. Padahal semua kita tahu, dan cermin tujuannya adalah untuk kita dapat melihat wajah kita di cermin itu, dan bukan untuk melupakannya, tetapi untuk mengamati wajah kita. Dan dikala ada kotoran di wajah kita, ketika kita bercermin, maka kita bersihkan. Atau kalau para kaum Hawa bercermin, mereka bercermin hendak memakai bedak, atau mungkin lipstik, atau mungkin riasan lainnya. Jadi dibutuhkan cermin untuk dia melakukan sesuatu demi wajahnya menjadi semakin lebih baik atau bersih. Nah, jadi jika orang hanya bercermin tapi tidak untuk melakukan apa-apa, bahkan ketika dia lihat wajahnya kotor, maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Alkitab adalah ibarat cermin dalam hidup kita. Kita membaca Alkitab, lalu manakala kita membacanya, kita melihat dan kita merenungkan ada hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Di mana firman Tuhan menegur kita secara pribadi, maka kita harus mengambil suatu respon untuk melakukannya. Untuk melakukan firman Tuhan telah kita dengar. Dengan itulah pada akhirnya dikatakan kita pada ayat yang ke-25 disebut berbahagia karena meneliti hukum dan melakukannya, bertekun di dalamnya dan melakukannya, dan dikatakan menjadi bahagia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sia-sia saja kita membaca Alkitab tetapi tidak untuk melakukan. Karena biasanya
Orang yang hanya membaca atau mendengar tapi tidak untuk melakukan, pada akhirnya itu adalah orang yang suka mengkritik. Dan pengetahuan yang seperti itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan pada bagian ini, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya yakin kita semua ingin berbahagia dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam hidup kita. Dan jika kita ingin berbahagia, dikategorikan sebagai orang yang berbahagia, maka kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada kata yang sangat indah di situ, yaitu kata merdeka dan juga kata bahagia. Jadi firman Tuhan adalah firman yang memerdekakan, dan kemudian karena kemerdekaan itu membuat kebahagiaan. Selama orang masih terkungkung, masih diperbudak oleh duniawi, oleh dosa, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, telitilah firman Tuhan untuk melakukannya. Atau dengarkan, renungkanlah firman Tuhan untuk melakukannya. Bukan untuk melupakannya, tapi untuk melakukannya. Agar kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sekedar sebagai orang yang mendengar, tetapi menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Lalu kami akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Ajari dan mampukan kami melakukan firman-Mu. Lalu ya Tuhan, berkati juga kami semua dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Jika di antara saudara mendengarkan renungan pagi ini ada yang lemah, kuatkanlah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang mengalami beban berat Tuhan hiburkan, dan Tuhan mampukan berikan solusi terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami kepada Tuhan. Biarlah aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan tangan Tuhan. Lalu berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada aktivitas masing-masing. Peliharalah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita, sampai ketemu kembali di edisi berikutnya untuk kita merenungkan firman Tuhan, bertumbuh bersama dalam kebenaran Tuhan. Tuhan yang Maha Baik menolong kita sepanjang hari ini dengan penuh kasih sayangnya. Dah.